Pengantar Administrasi Niaga. Topik ke-26 dari 60 topik. Menumbuh kembangkan usaha bisnis. Bagian pertama. Pada hakikat perusahaan selalu ingin tumbuh atau berkembang ke berbagai bidang. Mereka tidak puas dengan kondisi yang ada pada saat ini. Oleh karenanya, perusahaan secara berkala akan terus melakukan upaya untuk menumbuh kembangkan bidang usahanya dengan melakukan kegiatan investasi. Investasi ini bisa berupa membangun pabrik baru, membeli mesin yang lebih canggih, mengakuisisi perusahaan lain dan sebagainya. Rencana pertumbuhan atau ekspansi perusahaan akan tercermin dari rencana bisnis yang dibuat oleh perusahaan dalam setiap tahunnya. Dalam rencana bisnis tersebut terdapat rencana anggaran modal, capital budget, yang berisi perbandingan antara biaya dan keuntungan yang bakal diperoleh jika melakukan investasi di suatu proyek tertentu. Dari rencana anggaran modal tersebut akan terlihat apakah sekiranya proyek tersebut layak untuk didanai dan dilaksanakan lebih lanjut. Sebagai contoh, sebuah jaringan rumah makan siap saji hendak membangun restoran baru. Maka manajemen restoran tersebut harus mempersiapkan sejumlah dana yang hendak dipakai untuk membangun gedung baru, membeli mebel dan peralatan dapur dan juga membayar karyawan yang hendak dipekerjakan di restoran baru tersebut. Setelah restoran tersebut selesai, berapa kira-kira pendapatan yang bakal diperoleh dari restoran tersebut dalam setiap periodenya? Apakah pendirian restoran baru tersebut cukup menguntungkan bagi perusahaan? Jika dirasa layak, maka proses pembangunan restoran baru tersebut akan dilaksanakan. Namun jika tidak, perlu dicari alternatif lain apa yang bisa dilakukan untuk menumbuh kembangkan perusahaan. Perlu diingat di sini, jika suatu investasi dipandang layak untuk saat itu, tidaklah menjamin bahwa investasi tersebut akan benar-benar menguntungkan. Apa yang tertera dalam rencana bisnis hanyalah berupa suatu perkiraan akan kondisi di masa depan. Dalam kenyataannya, yang terjadi bisa lain sama sekali. Hal itu karena banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu usaha bisnis. Memperkirakan apa yang terjadi di masa mendatang adalah merupakan hal yang sulit untuk dipastikan. Dalam melakukan investasi, hal yang perlu diperhatikan adalah besarnya tingkat suku bunga. Dengan mengetahui besaran suku bunga yang berlaku saat ini, perusahaan bisa memilih apakah hendak menginvestasikan dananya ke dalam sektor real, dalam arti mengembangkan usaha bisnisnya secara real seperti membangun pabrik baru, atau menginvestasikan dalam sektor keuangan, seperti membeli surat berharga atau obligasi. Jika dana yang terdapat di dalam perusahaan tidak memadai, maka perusahaan harus meminjam dana dari pihak lain. Dalam hal ini pun besaran tingkat suku bunga harus pula diperhitungkan dengan cermat. Besaran tingkat suku bunga akan mempengaruhi biaya dan kemudian akan menentukan layak atau tidaknya suatu investasi untuk didanai. Perusahaan tentunya mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku. Jika tingkat suku bunga yang berlaku 15% per tahun, maka perusahaan mengharapkan mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari 15% per tahun dari proyek investasi yang didanainya. Investasi dalam bentuk pembangunan gedung, pembelian mesin dan segala peralatan yang dibutuhkannya merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang perusahaan. Hal tersebut karena di samping investasi ini memerlukan dana yang cukup besar dan waktu pembangunan yang relatif lama, juga karena hasil yang didapat tidak dapat dirasakan dalam waktu dekat. Perlu waktu beberapa tahun untuk menunggu hasil dari investasi yang telah ditanamkannya. Jenis investasi jangka panjang yang biasa dilakukan perusahaan, antara lain berikut ini. 1. Ekspansi bisnis. Ini dilakukan jika permintaan yang diperoleh dari usaha bisnis yang sedang dijalankan saat ini meningkat terus, sehingga untuk memenuhi peningkatan permintaan yang terjadi perlu dilakukan penambahan aset seperti pendirian pabrik baru, atau pembelian mesin baru untuk mengakomodasi besarnya peningkatan permintaan yang terjadi. 2. Membangun bisnis baru. Jika dirasa bahwa perusahaan perlu bergerak di bidang usaha yang baru, maka perusahaan tersebut perlu mendirikan suatu fasilitas baru untuk memproduksi produk baru tersebut. Misalnya perusahaan yang awalnya bergerak dalam bidang perhotelan ingin menambah bidang bisnisnya pada usaha perkebunan yang lagi berkembang. Oleh karenanya, perlu suatu dana baru untuk mendanai bidang usaha yang baru tersebut. 3. Investasi di dalam aset yang akan mengurangi biaya. Seperti kita ketahui, mesin pabrik yang digunakan tidaklah dapat bertahan selamanya. Seiring dengan perkembangan waktu, mesin-mesin tersebut menjadi kadaluarsa dan menjadi tidak layak lagi untuk digunakan dalam proses produksi. Oleh karenanya,
Perusahaan perlu mengganti mesin lama dengan mesin yang baru, yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Perusahaan terkadang juga mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Investasi dalam pembelian mesin baru ini akan dapat menghemat biaya dalam jangka panjang. Langkah-langkah penentuan anggaran modal. Secara umum, proses penentuan anggaran modal melibatkan beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu berikut ini. 1. Usulan proyek baru. Suatu proyek baru biasanya diusulkan oleh berbagai bagian atau divisi yang terdapat di dalam perusahaan. Berbagai usulan yang muncul tersebut perlu dipertimbangkan oleh pihak manajemen untuk dipilih mana yang sekiranya layak untuk ditindaklanjuti. 2. Memperkirakan arus kas, cash flow, dari proyek. Setiap bakal proyek yang hendak dijalankan pasti akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Sedapat mungkin munculnya proyek baru tidaklah terlalu mengganggu operasional perusahaan. Perkiraan arus kas ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar dana yang diperlukan untuk mendanai proyek tersebut dan seberapa besar keuntungan yang bakal diperoleh dari hadirnya proyek baru tersebut. 3. Menentukan kelayakan proyek. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan studi kelayakan, feasibility study, untuk mengevaluasi apakah proyek yang diusulkan tersebut layak untuk dilaksanakan. Yang dimaksud layak di sini adalah proyek tersebut akan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan bermanfaat bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan di masa depan. 4. Implementasi proyek. Setelah dianggap layak lewat studi kelayakan proyek yang dilakukan, maka proyek tersebut harus segera dilaksanakan. Suatu proyek yang sangat layak harus mendapatkan prioritas utama untuk segera dijalankan. Salah satu bagian dari implementasi proyek ini adalah bagaimana mendapatkan dana yang diperlukan untuk mendanai proyek tersebut. 5. Monitoring proyek. Proyek yang telah dilaksanakan harus terus dimonitor perkembangannya setiap waktu. Biaya dan keuntungan aktual yang diperoleh dari proyek tersebut harus dibandingkan dengan perkiraan biaya dan keuntungan yang telah dibuat sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Jika di dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang muncul, pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut harus segera menginformasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan, agar segera dicarikan solusi untuk penanganannya. Itulah materi pengantar administrasi niaga topik ke-26 dari 60 topik. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.